Kakak, adik, kumpul yuk. Teman cerita untuk kamu. Adik, kakak, yuk bantu channel ini untuk tumbuh dengan klik subscribe, like, and share. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman cerita, di video kali ini, kamu akan mempelajari tentang kehidupan penyu. Adik, kakak, kalian akan mengetahui perjalanan panjang kehidupan penyu sejak jutaan tahun yang lalu, bagaimana mereka hidup dan berkembang biak tumbuh. Kalian akan mengetahui bagaimana penyu bertahan hidup di tengah banyaknya hewan maupun manusia memburu mereka. Jika kalian penasaran, yuk simak cerita si penyu. Penyu laut hidup di perairan laut yang hangat. Mereka termasuk dalam keluarga reptil yang bernapas melalui udara. Reptil berdarah dingin dan memiliki kulit bersisik. Seorang paleontologi mempelajari kehidupan purba dengan mempelajari fosil. Fosil adalah sisa-sisa atau jejak kehidupan tumbuhan atau hewan purba yang mengeras dan tertinggal di dalam batu. Penyu laut pertama hidup sekitar 200 juta tahun yang lalu. Dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Belum lama ini ahli paleontologi menemukan kerangka fosil salah satu penyu prasejarah ini. Mereka menamainya Archelon. Archelon begitu besar sehingga jika ia masih hidup saat ini, sebuah mobil dapat diparkir di antara siripnya. Selama jutaan tahun penyu laut berevolusi menjadi semakin kecil. Kini mereka termasuk makhluk tertua yang masih hidup di dunia. Hampir setiap penyu memiliki cangkang yang keras dan bertulang untuk perlindungan. Cangkangnya memiliki dua bagian. Bagian atas disebut karapas. Bagian bawahnya disebut plastron. Mereka dihubungkan oleh jembatan tulang. Sisik besar yang disebut sisik menutupi karapas. Penyu mempunyai sirip yang kuat dan digunakan seperti dayung. Sirip depannya membuat penyu menjadi perenang yang handal. Beberapa bahkan bisa berenang secepat 20 mil per jam. Itu 4 kali lebih cepat daripada kemampuan berenang manusia. Sirip belakang digunakan untuk berputar dan berhenti. Penyu laut memiliki indera yang tajam. Penyu laut memiliki organ pendengaran khusus di kepala tepat di belakang matanya. Indera penciumannya juga berkembang dengan baik, dan penyu laut dapat melihat jauh di bawah air. Terkadang seekor penyu laut terlihat seperti sedang menangis, tetapi sebenarnya tidak sedih. Air mata merupakan cara penyu laut membuang sebagian garam laut yang diserapnya dari air laut. Kebanyakan penyu dapat menarik kepala, kaki, dan ekornya ke dalam cangkangnya untuk perlindungan. Penyu laut tidak dapat melakukan itu. Mata dan telinga mereka harus selalu waspada. Ada 8 jenis penyu laut. 7 di antaranya memiliki cangkang keras. Penyu Kemps Ridley dan penyu Olive Ridley adalah yang terkecil. Panjangnya sekitar 2 kaki dan beratnya sekitar 100 pon. Penyu Kemps Ridley berwarna abu-abu. Penyu Olive Ridley lebih berwarna hijau. Berikutnya adalah penyu sisik. Panjangnya sekitar 3 kaki dan beratnya sekitar 100 pon. Penyu ini disebut penyu sisik karena rahang atasnya mengait ke bawah dan menutupi rahang bawah seperti paruh elang. Penyu pipih Australia dan penyu hitam panjangnya sedikit lebih dari 3 kaki. Penyu pipih Australia ditemukan di perairan sekitar Australia. Penyu hitam terkadang disebut penyu hijau Pasifik Timur. Penyu hijau dan penyu tempayan berukuran hampir sama. Panjangnya biasanya 3 hingga 5 kaki dan beratnya sekitar 400 pon. Penyu hijau mendapatkan namanya karena warna lemak yang terdapat dalam dagingnya. Ini karena makanan penyu hijau sebagian besar terdiri dari rumput laut. Penyu hijau adalah satu-satunya penyu laut yang vegetarian. Itu berarti penyu hijau hanya memakan tumbuhan. Penyu tempayan terlihat sedikit berbeda dari penyu hijau.
Ia memiliki leher yang lebih tebal dan kepala yang lebih besar. Penyu tempayan juga memiliki 5 sisik di setiap sisi cangkangnya, bukan 4, dan 2 kuku di setiap sirip depannya, bukan 1. Penyu belimbing adalah penyu laut terbesar. Panjangnya bisa mencapai 7 kaki dan beratnya bisa mencapai lebih dari 1000 pon. Penyu ini adalah satu-satunya penyu laut yang tidak memiliki cangkang keras. 7 tonjolan memanjang di punggungnya yang seperti kulit. Penyu belimbing adalah penyelam terdalam dari semua penyu laut. Penyu ini bisa menyelam hingga kedalaman 1300 kaki. Penyu laut tidak memiliki gigi. Mereka menggigit dan mencabik makanannya dengan rahangnya yang kuat. Mereka menelan makanannya secara utuh. Kebanyakan penyu laut memakan rumput laut, ikan, kepiting, dan ubur-ubur. Beberapa penyu laut mendesis ketika mereka takut atau marah. Penyu laut bermigrasi atau bepergian ke tempat di mana mereka akan melahirkan anak-anaknya. Terkadang mereka bermigrasi lebih dari 1000 mil untuk bersarang. Mereka melakukan ini setiap 2 hingga 3 tahun di akhir musim semi dan musim panas. Mereka kawin di air laut yang hangat. Beberapa minggu kemudian, penyu laut betina kembali ke hamparan pantai tempat mereka dilahirkan. Itulah satu-satunya waktu mereka akan meninggalkan rumah laut mereka. Saatnya bertelur. Pada malam hari, penyu laut betina dengan canggung menyeret dirinya jauh ke pantai. Ia menggali lubang dangkal untuk beristirahat. Dengan siripnya, ia menggali lubang bersarang. Diperlukan waktu sekitar 1 jam baginya untuk bertelur sekitar 100 butir telur yang lembut dan berkulit. Telur-telur itu tampak seperti bola-bola putih kecil. Sekelompok telur disebut kopling. Ia menutupinya dengan pasir atau tanah. Saat ia berada di luar air, ia dalam bahaya. Ia tidak dapat melihat dengan baik dan bergerak sangat lambat. Musuh dapat menyerangnya atau telur-telurnya. Secepat yang ia bisa, penyu laut itu menggeliat kembali ke laut tempat ia akan tinggal sampai ia siap membuat sarang lain. Seringkali telur-telur di sarang dalam keadaan terancam. Terkadang orang atau hewan menggali telur-telur itu untuk dimakan. Dalam waktu sekitar 2 bulan, bayi-bayi penyu mulai menetas. Mereka menggunakan gigi telur yang tajam untuk memecahkan cangkang-cangkangnya. Biasanya pada malam hari mereka mendorong diri mereka ke atas pasir dan berlari ke laut untuk mencari perlindungan. Meskipun gelap, mereka tahu di mana laut itu. Mereka menjauh dari daratan menuju laut karena langit tampak lebih cerah di atasnya. Begitu sampai di laut, mereka berenang mengikuti arus dan mengapung di hamparan rumput laut untuk bersembunyi dan melindungi diri. Mereka memakan tanaman kecil dan hewan kecil yang disebut plankton. Dalam waktu sekitar 2 minggu, mereka kehilangan gigi telurnya. Mereka bermigrasi ke tempat tinggal penyu laut dewasa. Kehidupan di laut berbahaya. Paus, hiu, dan ikan sering memakannya. Hanya beberapa penyu yang bertahan hidup hingga dewasa, tetapi beberapa dapat hidup hingga lebih dari 100 tahun. Saat ini jumlah penyu laut lebih sedikit dari sebelumnya. Orang-orang memburu mereka untuk diambil daging dan cangkangnya, dan menggali telur penyu untuk makanan. Banyak pantai tempat bertelur penyu laut telah hancur karena keberadaan manusia di sana. Beberapa jenis penyu laut hampir punah selamanya atau punah. Saat ini banyak orang ingin membantu mereka. Di banyak tempat, berburu penyu laut atau mencuri telurnya adalah tindakan yang melanggar hukum. Beberapa organisasi memiliki pengawas penyu. Mereka menjaga dan melindungi area bersarang saat penyu betina datang ke pantai untuk bersarang. Seringkali penyu laut datang ke pantai yang sudah dikembangkan. Di beberapa daerah, teman-teman penyu laut dengan hati-hati mengumpulkan telur dan memindahkannya ke pantai yang aman atau ke tempat penetasan penyu. Melindungi makhluk-makhluk yang menakjubkan ini dan lautan tempat mereka hidup merupakan hal yang baik. Seperti semua kehidupan laut lainnya, penyu laut memainkan peran penting dalam keseimbangan alam.
Penyu laut mengingatkan kita akan sejarah panjang bumi. Penyu telah ada selama jutaan tahun. Para ilmuwan dan orang-orang yang peduli terhadap penyu laut selalu mempelajari lebih banyak tentang mereka. Perbedaan antara penyu laut dan kura-kura. Seekor penyu. Hanya 8 jenis penyu laut. Pendayung, tanpa cakar, pendengaran yang baik, tak bisa masuk ke dalam cangkangnya. Beberapa yang bermigrasi jauh, perenang yang sangat baik, tinggal di laut kecuali saat bersarang, sedangkan seekor kura-kura, sekitar 240 jenis kura-kura, tidak bisa mendengar dengan baik, tidak bermigrasi, bisa menarik ke dalam cangkangnya, memiliki cakar. Kaki berjalan. Beberapa adalah perenang yang baik, hidup di darat dan di air tawar. Penyu belimbing merupakan satu-satunya penyu laut yang bersarang pada siang hari. Penyu belimbing memiliki potongan-potongan tulang yang saling bertautan, seperti teka-teki, tepat di bawah punggungnya yang tebal dan kasar. Penyu tempayan dapat berenang sejauh 40 mil sehari untuk mencari makanan. Penyu laut tumbuh lambat. Penyu tempayan betina tidak dapat bertelur sampai ia berusia antara 15 dan 30 tahun. Beberapa ilmuwan menandai penyu laut dengan tanda sirip baja tahan karat untuk melacaknya. Seekor penyu laut yang ditandai ditemukan di Azores yang telah ditandai dan dilepaskan kembali di Brasil, 4.000 mil jauhnya. Beberapa ilmuwan memperkirakan populasi penyu laut dunia telah berkurang setengahnya selama 20 tahun terakhir. Suatu tahun, Laboratorium Laut Maud di Florida membantu menyelamatkan dan melepaskan lebih dari 146.000 bayi penyu laut. Semoga adik kakak bersama keluarga dan teman-teman dapat belajar kehidupan penyu dari video ini.